Katolik Pop ini adalah tentang kehidupan bagi Tuhan dan diri saya. Tentang keluarga, mungkin itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Dari tersebut bisa berbuat baik sesama manusia, tetangga. Itu aja Om, berbuat baik. Bisnis tapi kecil, bisnis itu meluas tapi bisnisnya kecil-kecil. Saya sering posting jual daging babi, mungkin ada teman KBG yang beli, biasanya mau ona yang cepat. Jadi saya gunakan media sosial itu. Media sosial apa? WA Bapak, saya biasa WA grup, saya biasa share ke teman, siapa tahu ada yang mau beli. Terima kasih. Media sosial yang saya gunakan adalah saya gunakan untuk contoh simpel seperti begini. Hari ini kami tugas pelayanan dalam gereja. Mungkin kami tugaskan untuk kor atau mungkin lektor. Jadi setiap kali habis tugas itu, yang saya posting itu adalah foto bersama anggota kor. Foto bersama anggota kor dalam lingkungan gereja. Ini adalah hasil kor kami hari ini dalam tugas pelayanan kami hari ini. Atau ada kalanya sering juga berusaha untuk selalu posting hal-hal dalam status WhatsApp yang bernuansa gambar-gambar kudus. Itu dari saya. Terima kasih. Sudah dan hendak Anda lakukan dengan media sosial yang Anda miliki. Sebelum saya hari Minggu saya pasti buka namanya aplikasi e-Katolik. Kalau kita buka aplikasi e-Katolik itu, di situ semua udah cantum bacaan, itu Injil hari ini, renungan. Kita ambil dari referensinya itu, walaupun kita nggak pergi ke gereja, ya sepintasnya kita membukakan aplikasi itu. Fungsinya ini untuk kita sebagai umat Katolik pasti kita harus butuh itu kan, butuh renungan atau bacaan atau Injil apa yang kita dapat hari ini. Itu sih dari saya. Ada tambahan? Kita berhidup berumah tangga sebagai imam, tentunya kita bagaimana sebagai kepala rumah tangga itu bisa memimpin keluarga, anak-anak, istri, agar kehidupan dalam berumah tangga itu bisa selalu berhubungan dengan Tuhan. Jangan kita ketika ada persoalan atau susah atau sedih baru kita menghadap Tuhan untuk berdoa. Jadi mungkin kita bisa memimpin doa, melakukan hal-hal yang baik, bisa melakukan rekreasi untuk menghilangkan kejenuhan, dan bervariasilah. Kemudian mengenai media sosial tadi itu, bagaimana kita sebagai imam atau sebagai raja, mungkin kita bisa menyampaikan atau menebarkan hal-hal positif di media sosial, mungkin yang berbau kerohanian itu men-sharingkan kepada keluarga Katolik ataupun teman kita Kristen. Itu mungkin itu saja hal positif dalam penggunaan media sosial bagi saya. Mungkin itu saja. Terima kasih. Yang kita sebut sebagai talenta dari Tuhan selama kita masih diberikan napas dalam menjalani kehidupan kita di dunia. Terima kasih. Saya puji dan syukur dan berterima kasih kepada Tuhan
selama ada digitalnya ini melalui media sosial atau apa komunikasi kita itu berjalan dengan lancar. Begitupun juga mencari pekerjaannya juga tidak susah. Zaman dulu tanpa ada gini kita susah, kita mau kemana saja tidak bisa. Lewat digitalnya ini sarana yang paling bagus untuk kehidupan modern ini sekarang ini, tapi kita jangan disalahgunakan ya. Itu dari saya sih. Mungkin setelah ini kita menyampaikan atau mengedit video-video diskusi atau sharing kita pada malam hari ini, kemudian kita sebarkan ke YouTube. Nah, itu hal yang positif karena pertemuan kita malam hari ini kan berbau kerohanian, bisa di-sharingkan ke YouTube. Setelah ini mungkin kita bisa edit itu, menyebarkan pewartaan kerajaan Allah di seluruh umat Allah yang percaya kepada Kristus. Itu dia, bukan saja kita umat di KBG yang tahu, tapi kan seluruh dunia mengetahui kalau mereka nonton maksudnya ya apa yang kita diskusikan malam hari ini. Mungkin itu salah satunya ya, kita mengembangkan talenta tadi itu, mengembangkan bakat untuk hal-hal yang positif. Setelah ini kita edit kemudian upload ke YouTube ya, itu saja. Rencanakan sebuah aksi nyata baik secara pribadi dan aksi bersama-sama dalam komunitas basis lingkungan sebagai tindakan perutusan kita berpartisipasi mengembangkan talenta untuk karya pewartaan kerajaan Allah dan era digital. Apa yang harus dilakukan, kapan, dan bagaimana melakukannya? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan mengenai berpartisipasi dan bagaimana caranya kita melakukannya. Jadi, seperti hal kecil aja, seperti hal-hal yang kita selama ini mungkin sebagai kita umat Katolik, apa yang kita selama ini lakukan di gereja, seperti kita mengambil suatu tugas seperti kor, tatip, itu adalah kita sudah melakukan berpartisipasi dalam hal atau tugas. Terus yang kedua, kapan, dan kapan itu adalah kita melakukan di dalam gereja. Terus dan bagaimana itu berarti cara bagaimana cara kita melakukan di sana. Itulah inti dari semua pertanyaan ini. Jadi itu mungkin aja yang saya sampaikan tentang berpartisipasi dalam melaksanakan atau melakukan tugas di dalam gereja. Terima kasih. Doa mingguan atau kegiatan di lingkungan atau informasi-informasi dari lingkungan atau dari gereja itu kita sudah melakukan di media sosial, itu lewat WhatsApp ya. Tapi gimana untuk aksi nyatanya kita ini? Kalau dari saya, mungkin setiap kali kita ada kegiatan di KBG atau di lingkungan, mungkin kita bisa membuat sesuatu atau membuat di YouTube atau gimana untuk aksi nyatanya, untuk menyebarkan luas pewartaannya kita itu di KBG-nya kita gitu, maksudnya gitu. Itu kalau sih dari saya itu yang berhubungan digital kan ini kan. Apa namanya, aksinya tadi kan rencanakan sebuah aksi nyata yang secara pribadi atau aksi bersama-sama dalam komunitas basis atau lingkungan sebagai tindakan perutusan kita mengembangkan talenta. Ini kan mengembangkan talenta. Mungkin dari kita, dari KBG kita banyak yang talenta yang wow gitu loh,
Ya, dari saya sih seperti itu. Tinggal kita bentukin atau gimana gitu. Ya. Atau Secara pribadi mengikuti kopia teks atau tema kita yang ketiga ini, yang harus saya lakukan itu adalah usaha untuk selalu berpikir yang positif jika akan mengupdate sesuatu dalam status-status media sosial. Kapan? Ya dalam kehidupan keseharian saya, meluapkan segala emosional saya yang selalu mungkin berbaur positif, negatif, semua dalam media sosial. Di sini berubah untuk selalu mengupdate sesuatu yang bernilai, yang berbaur positif dalam setiap status saya. Tapi normal manusia mungkin sedikit ada kesalahan, sedikit terantuk, berarti kembali ke hal yang negatif. Terus kalau untuk menyangkut komunitas atau aksi nyata bersama itu, kalau dari saya pribadi, setiap kegiatan KBG kita, mungkin dalam hal seperti doa mingguan atau mungkin doa mingguan atau sharing kitab suci kita seperti sekarang, atau sharing APP kita, selalu kita bikinin video, mungkin kita kirim ke lingkungan. Ini adalah hasil pertemuan mingguan kami. Dan kita di sini bahwa setiap kali pertemuan mingguan kita mungkin belum kita update untuk kirim ke lingkungan. Itu dari saya. Mengenai media digital atau media sosial, menurut saya media digital atau media sosial ini ada sisi positif dan ada sisi negatifnya. Dan dari sisi positifnya mungkin sangat berguna sekali bagi kehidupan kita, bisa mempermudahkan segala aktivitas kita, pekerjaan. Mungkin Bapak Ibu juga tadi sudah dijelaskan betapa besarnya manfaat dari media sosial ini, media digital. Jadi kalau kita memanfaatkan dengan baik, maka bisa berguna dan bermanfaat bagi kehidupan kita. Nah, mungkin kalau sisi negatifnya bisa saja kita menjerumuskan ke hal-hal yang negatif. Nah, tergantung dari si pelakunya, si orang yang ya mungkin itu yang pelaku sama bisa juga mempermudahkan kita mengenai jenis-jenis media sosial ya. Selama ini kita ketahui adalah satu seperti Facebook, yang kedua Twitter, yang ketiga sama Instagram. Jadi itulah jenis-jenis di dalam media sosial bagaimana yang selama ini kita sebagai manusia dibuatkan dengan cara-cara itu untuk kita bisa memasuki atau membuat satu komunikasi antar sesama manusia atau umat beragama. Mungkin itu yang saya sampaikan. Sekian, terima kasih. Contohnya Facebook, Instagram yang mungkin lagi ngetren sekarang, Instagram sama Facebook. Itu aja. Tujuan bermedia sosial, sharing kan? Bermedia Ya, sosial. baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Jadi kalau tujuan untuk bermedia sosial menurut saya ya mungkin berteman dan juga mendapatkan informasi maupun membagikan informasi. Terus di era modern ini kan seperti mengirimkan lamaran dan lain sebagainya juga membutuhkan media sosial melalui email, WhatsApp dan lain sebagainya. Jadi jarak jauh kita saling berkomunikasi. Terus keduanya kita dalam hati saya sih aplikasinya WA, Facebook, Instagram dengan kitab suci.
Dan kitab suci itu saya sering buka juga, meskipun kadang yang orang bilang kan harus ke gereja rajin, tapi bagi saya itu mendekatkan kepada Tuhan itu harus melalui firman Tuhan. Jadi saya sering bukanya kitab suci. Facebook itu untuk ya mungkin kadang kan kita biar ada kenangan kita, mungkin ada saudara kita di luar negeri, mungkin kita agak sulit untuk berkomunikasi, berarti kita berkomunikasinya lewat sosmed di situ. Nah, dan juga ya itu saja bagi saya. Menurut saya sosial media itu digunakan untuk berkomunikasi dan juga bisa mendapatkan informasi yang lebih penting dan berguna bagi kita. Menurut Bapak Ibu kan pendapatnya beda-beda. Baik yang saya tahu itu berupa alat yang digunakan untuk berkomunikasi atau membagi konten berupa tulisan seperti mengirim pesan. Terima kasih. Sosial atau digital itu adalah tempat di mana kita bisa berkomunikasi, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Kita bisa berhubungan dengan orang-orang yang benar-benar kita tidak kenal, dan lewat media sosial kita bisa berkenalan dengan mereka dan bisa akrab sama mereka begitu. Menurut saya seperti itu. Dari saya, menurut pengetahuan saya, di media sosial itu yang pertama untuk komunikasi. Yang berikut kita dapat menyampaikan informasi ke saudara atau rekan kita, itu fungsinya media sosial. Terus kita juga bisa menyampaikan atau mengajarkan anak-anak kita untuk lebih fungsi dan pentingnya media sosial itu. Tapi ini banyak merugikan juga, ya. Jadi termasuk media aplikasi-aplikasi yang tidak yang berbau negatif, itu sudah salah fungsikan itu media sosial. Jadi mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Dalam bacaan tadi, menurut saya, yang saya pahami dalam bacaan tadi mengenai talenta, setiap umat manusia ini diberikan berbeda-beda rezeki. Jadi ada yang punya keterampilan khusus, seperti mungkin dia terampil mengedit video atau lain sebagainya, dan beberapa yang lain lagi mungkin hobi di sepak bola. Jadi setiap kita umat manusia ini diberikan rezeki yang berbeda-beda, namun apakah kita bisa memaknai dari hal tersebut apa yang diberikan oleh Tuhan? Dan itu merupakan hal yang harus kita pelajari dan renung. Setiap pemberian dari Tuhan itu sendiri, menurut saya itu yang saya pahami dalam ayat ini. Terima kasih. Pemahaman saya di sini tentang talenta adalah kelebihan dan kekurangan yang diberikan oleh Tuhan sejak dari kita dilahirkan. Jadi talenta itu di sini dituntut saat kita dilahirkan ke dunia, dituntut bahwa semenjak kita mulai beranjak kecil, dewasa sampai ke masa tua, selama menjalani kehidupan di dunia, talenta itu harus dijalankan, dikembangkan. Yang mungkin diberikan talenta untuk boleh menjalankan tugasnya sebagai seorang biarawan-biarawati, seorang guru, seorang sopir, itu adalah talenta yang Tuhan berikan kepada kita. Terima kasih. Bisa bernyanyi, bisa mengurus anak, bisa mengurus suami sebagai ibu rumah tangga. Ya, hal-hal biasa yang saya bisa buat setiap hari, maksudnya yang buat temannya bahagia, senang, talenta yang saya miliki. Itu aja. Ada dari penyanyi, juga bisa menjahit, juga bisa mengurus anak di rumah, suami dan keluarga juga.
jadi bakat bagi keluarga. Kalau menurut saya sih talenta yang diberikan kepada saya secara pribadi ini, kesehatan apa semua itu seperti itu. Jadi kelebihan atau kekurangan ya saya tidak tahu apakah saya memiliki kelebihan atau tidak. Mungkin orang lain bisa menilai. Multi talenta saya. Semua saja bisa. Jadi mau apa semua bisa saya. Hanya ya mungkin termasuk bantu istri juga bisa. Jadi saya multi talenta kalau dari saya pribadi. Tuhan berikan saya itu multi talenta. Terima kasih.